Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama saya dalam program Hidup Harus Menjadi Saksi. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa sih yang dimaksud dengan hidup harus menjadi saksi? Nah, kalau kita boleh baca di dalam firman Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8, di situ dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apa sih yang dimaksud oleh firman Tuhan ini? Kita harus menjadi saksi mulai dari Yerusalem. Nah, artinya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus menjadi saksi mulai dari Yerusalem adalah Yerusalem ini berbicara tentang keluarga kita. Nah, kita diminta oleh Tuhan, kita harus menjadi saksi mulai dari keluarga kita, mulai dari Yerusalem. Nah, setelah kita menjadi saksi di Yerusalem atau di keluarga kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita juga diminta harus menjadi saksi di Judea. Judea itu berbicara tentang kita harus menjadi saksi kepada orang-orang saudara-saudara seiman dengan kita. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, dan selanjutnya kita juga diminta oleh Tuhan, kita harus menjadi saksi ke Samaria. Samaria itu berbicara tentang kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang belum mengenal Kristus, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, selanjutnya yang terakhir di situ juga kita diminta dan dituntut oleh Tuhan, kita harus menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Nah, sampai ke ujung bumi ini maksudnya artinya, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus menjadi saksi kemanapun pergi kita berada, kita harus menjadi berkat dan menjadi saksi. Hidup kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam program kali ini saya rindu berbagi dan pengalaman saya ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, ketika itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam mimpi. Nah, saudaraku yang kekasih, saya pernah bermimpi berjumpa dengan Tuhan Yesus 2 kali berturut-turut dengan mimpi yang sama, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, tetapi sebelum saya menceritakan bagaimana sih saya bermimpi berjumpa dengan Tuhan waktu itu, nah, saya rindu menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan di dalam setiap langkah hidup saya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya ketika tahun 2003 waktu itu saya lulus SMA, yaitu dari SMA Negeri 1 Ngabang. Nah, saya masuk SMA waktu 2001 sampai tahun 2003 akhirnya saya lulus SMA waktu itu. Dari 2001 waktu itu, ketika saya masuk kelas 1 SMA, saya sudah bergabung di Gereja Bethel Indonesia yang ada di Kota Ngabang. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya bergabung di dalam Gereja Bethel Indonesia waktu itu, saya ikut melayani di dalam gereja tersebut sebagai anak muda di sana dan pernah juga menjadi ketua pemuda di sana, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, singkat cerita, ketika tahun 2003 saya lulus SMA, dari SMA Negeri 1 tersebut, saya mau melanjutkan kuliah. Waktu itu saya tidak punya dana dan tidak punya biaya karena orang tua saya tidak mampu untuk menguliahkan saya. Nah, singkat cerita, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, akhirnya waktu itu saya memilih pulang kampung dan saya bekerja, berupaya apapun yang saya kerjakan waktu itu saya tabung uangnya untuk persiapan saya. Rencananya tahun 2004 saya mau berangkat ke Jakarta untuk kuliah. Nah, singkat cerita Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dan ketika saya waktu kelas 2 SMA waktu itu saya ada kenalan kakak rohani saya waktu itu yang berada di Jakarta. Nah, ketika waktu itu mengadakan program Youth Center yang di Kota Pontianak waktu itu, dan saya menghadiri program tersebut. Nah, ketika itulah saya berjumpa dengan beliau, dan setelah acara tersebut kurang lebih 1 minggu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nah beliau kembali ke Jakarta dan saya kembali ke Ngabang. Nah, di dalam berjalannya waktu itu, saudaraku yang kekasih, beliau itu selalu berkomunikasi dengan saya. Pertama waktu itu karena belum ada jaringan telekomunikasi waktu itu, saya berkomunikasi dengan beliau waktu itu melewati surat. Nah, saudaraku yang kekasih, nah, dan bahkan
ketika saya ada uang waktu itu, saya telepon beliau, karena waktu itu jaringan handphone hanya baru di Jakarta atau di kota-kota besar saja yang sudah ada. Nah, di Kota Ngabang waktu itu baru dimulai jaringan handphone itu hanya di tahun 2004. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, singkat cerita, ketika setelah saya menganggur 1 tahun waktu itu, tepatnya di tahun 2004 waktu itu, di bulan Mei, akhirnya saya diminta oleh saudara rohani saya waktu itu berangkat ke Jakarta, tepatnya di bulan Mei waktu itu, saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Nah, ketika saya berangkat ke Jakarta waktu itu, saudaraku yang kekasih, saya bingung waktu itu mau berangkat di Jakarta karena saya belum pernah ke Jakarta. Nah, saya dipandu oleh saudara seiman saya ini, kakak rohani saya ini, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Dan ketika saya berada di pesawat, saya berdoa dengan Tuhan, Tuhan berkati saya selama saya di Jakarta. Nah, singkat cerita, ketika saya sampai di Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, saya dijemput oleh kakak rohani saya ini. Dan akhirnya waktu itu saya ditempatkan tinggal kurang lebih 1 minggu di ada salah satu anak rohani dia juga waktu itu di Jakarta Utara. Nah, setelah 1 minggu saya tinggal di anak rohaninya juga waktu itu, akhirnya setelah seminggu kemudian saya ditempatkan, saya disuruh tinggal di komplek perkantoran Royal Sunter waktu itu di Jakarta Utara, saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Nah, singkat cerita, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, waktu itu saya bekerja di Jakarta Utara bersama-sama dengan saudara saya ini, kakak rohani saya ini, kurang lebih 1,5 tahun di Jakarta Utara. Nah, akhirnya waktu itu setelah 1,5 tahun kami bekerja di Jakarta Utara, kami dimutasi ke Tangerang waktu itu. Nah, saya berada di Tangerang waktu itu kurang lebih 3,5 tahun, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, waktu di Tangerang 3,5 tahun, dan waktu itu saya kembali dimutasi ke Bogor waktu itu. Nah, waktu di Bogor itulah saya mendapat anak saya yang pertama, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi anak saya yang pertama waktu itu lahir di kota Bogor. Nah, di kota Bogor waktu itu saya tinggal kurang lebih, saya bekerja waktu itu kurang lebih 1,5 tahun. Nah, setelah saya bekerja di Bogor 1,5 tahun waktu itu, saya dimutasi lagi di Cilengsi. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, nah waktu itu saya tinggal di Cikeas, waktu itu kurang lebih 8 bulan saya ada di sana, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, setelah saya 8 bulan di Cikeas waktu itu, saya kembali dimutasi oleh perusahaan ke kota Batam. Nah, di kota Batam waktu itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kurang lebih saya bekerja di kota Batam waktu itu kurang lebih sekitar 7 bulan saya berada di sana. Akhirnya saya mendapat mimpi, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Dan mimpi itu saya bingung mengartikannya seperti apa. Nah, di dalam mimpi itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus waktu itu. Nah, tetapi sebelum saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus langsung di dalam mimpi saya waktu itu, saya terlebih dahulu berjumpa dengan 3 orang rasul. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, di dalam mimpi saya tersebut, saya rasanya berjalan waktu itu di lembah, di sebuah bukit waktu itu, saudaraku yang kekasih Tuhan. Nah, ketika saya waktu itu berjalan, saya pertama waktu itu berjumpa dengan seorang rasul. Saya ingat saya waktu itu, kalau nggak salah saya Rasul Yakobus waktu itu. Nah, ketika saya berjumpa dengan rasul tersebut, saya kira waktu itu ada Rasul Yakobus itu adalah Tuhan Yesus. Nah, ketika saya berjumpa dengan rasul tersebut, saya sujud dan menyembah kepada rasul tersebut. Nah, tetapi apa kata Rasul Yakobus itu kepada saya? Dia berkata kepada saya, "Bangunlah, anakku," katanya. "Bukan aku yang kamu maksud, bukan aku yang kamu cari," katanya. Nah, akhirnya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya bangun dan saya berjalan lagi. Akhirnya saya bertemu lagi seorang rasul. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, kalau nggak salah, di dalam mimpi saya itu, rasul yang kedua yang saya ketemukan itu adalah
Rasul Yohanes, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, ketika saya berjumpa dengan Rasul Yohanes waktu itu, saya juga sujud waktu itu, saudaraku yang kekasih. Sujud dan menangis saya waktu itu. Dan saya kira Rasul tersebut adalah Tuhan Yesus. Nah, tetapi Rasul itu juga berkata kepada saya, bukan saya bukan Tuhan, katanya. Saya ini hanya hamba, kata Rasul Yohanes itu kepada saya waktu itu. Nah, akhirnya saya bangun dan saya berjalan kembali. Nah, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan, nah ketika saya dalam tengah perjalanan saya waktu itu, akhirnya saya berjumpa lagi dengan Rasul Petrus. Nah, akhirnya waktu itu saya kembali sujud di kakinya, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan. Saya menangis di hadapan Rasul tersebut. Saya berkata kepada, ampuni dosa saya, saya bilang seperti itu kepada Rasul tersebut. Tetapi Rasul Petrus waktu itu bilang kepada saya, bukan saya Tuhan, katanya. Dan kamu harus bangun dan kamu harus berjalan lagi. Nanti kamu akan menemukan Tuhan Yesus yang kamu cari, katanya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, singkat cerita, ketika saya berjalan, saya menemukan sebuah bukit. Saya melihat di sebuah bukit, di atas sebuah bukit itu kayak ada sebuah rumah, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan. Rumah kecil yang tidak begitu besar. Nah, ketika saya melihat rumah tersebut, sambil saya berjalan, di bawah rumah tersebut ada anak-anak tangga, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, ketika saya melihat rumah tersebut, saya berdiri di bawah tangga paling terakhir dari sebuah bukit tersebut. Saya melihat Tuhan Yesus keluar dari sebuah rumah tersebut, memegang anak kecil, yang anak kecil waktu itu kurang lebih berumur sekitar 7 tahun. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, nah saya melihat di dalam mimpi saya itu Tuhan Yesus itu turun, menapaki anak tangga itu satu demi satu, turun dari sebuah bukit itu. Nah, ketika Tuhan Yesus itu sampai di dekat saya, waktu itu akhirnya saya tersungkur. Saya sujud dan menyembah kepada Tuhan, dan saya menangis dan saya berteriak sama Tuhan waktu itu. Nah, saya katakan kepada Tuhan Yesus waktu itu, Tuhan Yesus, ampuni saya. Saya begitu banyak dosa di hadapan Tuhan. Dan saya menangis, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, ketika saya menangis dan saya mengakui kesalahan saya sama Tuhan waktu itu, Tuhan Yesus mengangkat saya dengan tangan kiri dan tangan kanannya di bahu saya, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata kepada saya, anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, ketika saya mendengar kata-kata Tuhan Yesus waktu itu, akhirnya saya menangis dan terus menangis, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan waktu itu Tuhan Yesus membawa saya naik dan ke atas bukit itu, dan membawa saya masuk ke dalam sebuah rumah tersebut. Nah, ketika saya memasuki depan pintu rumah itu, sebuah rumah tersebut, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya melihat ke dalam rumah tersebut. Di dalam rumah itu dindingnya dan lantainya terbuat dari emas, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, ketika Tuhan Yesus itu membawa saya masuk ke dalam rumah tersebut yang tadinya kecil dilihat dari luar, ketika saya masuk ke dalam, dibawa oleh Tuhan Yesus waktu itu, rumah tersebut menjadi melar dan sepertinya tidak ada sisinya, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan. Nah, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa sih maksud dari yang saya lihat ini? Saya bilang seperti itu sama Tuhan Yesus waktu itu. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada saya, nanti satu saat kamu akan mengerti apa maksud dari yang kamu lihat ini. Nah, singkat cerita, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya terkejut dan saya terbangun dari tidur saya. Nah, saya sadar, kok rupanya saya mimpi rupanya, saya bilang seperti itu. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, nah di dalam mimpi saya waktu itu ketika saya terbangun, kurang lebih waktu itu jam 4 pagi, dan sampai pagi saya nggak bisa tidur lagi, karena saya terus merenung apa maksud mimpi itu. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, nah ketika saya bangun dan istri saya bangun juga dari tidurnya
waktu itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya ceritakan mimpi saya ini kepada istri saya. Saya bilang saya mimpi bertemu dengan Tuhan Yesus dalam mimpi saya. Nah, istri saya juga tidak paham apa yang saya sampaikan. Akhirnya istri cuma bilang, ya berdoa saja, bilang kepada saya waktu itu. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, nah, singkat cerita, selang beberapa bulan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sekitar 2 atau 3 bulan, saudaraku, akhirnya saya memimpi lagi, berjumpa lagi dengan Tuhan Yesus, dengan mimpi yang sama, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, ketika saya mimpi lagi dengan mimpi yang sama waktu itu, timbul kegelisahan di dalam hati saya. Nah, akhirnya waktu itu, setelah saya mendapat mimpi yang kedua waktu itu, besok harinya saya menelpon kakak rohani saya yang ada di Jakarta. Saya tanya sama beliau, "Kak, saya mendapatkan mimpi berjumpa dengan Tuhan Yesus 2 kali berturut-turut, mimpi yang sama." Saya bilang seperti itu kepada beliau. Dan beliau berkata kepada saya, dan sekarang saya waktu itu saya bertanya kepada beliau, "Kak, apa sih arti mimpi saya ini?" Saya bilang seperti itu sama beliau. Dan beliau berkata kepada saya waktu itu, "Kamu percaya saja kalau memang mimpi itu berasal daripada Tuhan, satu saat kamu akan tahu, dan kamu satu saat akan mengetahui arti dari mimpi tersebut." Nah, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan. Nah, singkat cerita, saudaraku yang kekasih, berselang waktu beberapa bulan, kurang lebih sekitar 3 atau 4 bulan, saya berada di Batam waktu itu. Nah, akhirnya saya dan istri saya memutuskan untuk pulang ke Kalimantan Barat. Nah, ketika kami memutuskan pulang untuk ke Kalimantan Barat waktu itu, saya dan istri dan 2 anak saya waktu itu pulang karena anak saya pertama lahir di kota Bogor, dan anak yang kedua itu baru berusia 3 bulan waktu itu, lahir di kota Batam. Nah, tepatnya waktu itu tanggal 4 Januari tahun 2011, saya memutuskan pulang ke Kalimantan Barat, dan akhirnya, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya nyampe di kota Ngabang waktu itu kurang lebih sekitar jam 1 dini hari. Nah, singkat cerita, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika saya nyampe di kota Ngabang waktu itu, saya langsung istirahat, dan kurang lebih sekitar jam 7 pagi saya terbangun, dan saya berjalan ke belakang rumah saya di lantai 2, dan saya melihat-lihat di belakang rumah saya waktu itu, saya melihat seperti ada orang yang saya kenal di belakang rumah saya yang sedang membersihkan halaman rumah waktu itu. Nah, akhirnya saya turun dari lantai 2 tersebut, saya pergi ke belakang menjumpai orang yang sepertinya saya kenal waktu itu. Rupanya saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, rupanya orang yang saya lihat itu adalah seorang hamba Tuhan yang memberkati saya waktu saya menikah dengan istri saya waktu di kampung. Nah, singkat cerita, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya menjumpai beliau. Saya tanya, "Pak, Bapak masih kenal dengan saya tidak?" Saya bilang seperti itu. "Oh, Bapak Pak Robin ya?" Beliau bilang seperti itu dengan saya. "Oh iya, betul Pak, saya Robin Pak." Saya bilang seperti itu. "Kapan Bapak datang ke Ngabang?" katanya. "Oh, tadi malam Pak, kurang lebih jam 1 dini hari tadi malam saya nyampe bersama keluarga di sini." Nah, terus saya bilang kepada beliau, saya tidak lagi kembali ke Batam karena kami memutuskan untuk pindah ke Kalimantan Barat. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, singkat cerita, dan seketika itu juga beliau mengundang saya dan keluarga untuk hadir dalam acara Natal perdana gereja beliau. Nah, waktu itu beliau sedang membersihkan halaman gereja rupanya. Nah, dalam pertemuan kami waktu itu, saya tanya sama beliau, "Bapak tinggal di sini ya?" Beliau bilang, "Oh enggak, saya bukan tinggal di sini, tapi saya tinggal di Denguan," katanya, di wilayah Denguan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini gereja yang tempat kita akan ibadah tanggal 6 nanti, kata beliau kepada saya. Nah, waktu itu beliau mengundang saya dan keluarga untuk hadir dalam acara perayaan Natal perdana waktu itu. Natal pertama waktu tahun 2011, tanggal 6 Januari tepatnya.
Nah, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan, singkat cerita, setelah pertemuan saya dengan hamba Tuhan itu, ketika saya berjumpa dengan beliau, saya teringat, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dengan mimpi saya yang waktu saya berada di Batam beberapa bulan yang lalu. Nah, saudaraku yang kekasih Tuhan, ketika saya berbicara dengan beliau waktu itu, saya merasa kayak ada sesuatu yang turun dari ujung kepala saya ini, kayak ada sesuatu yang masuk di dalam tubuh saya. Nah, waktu itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dan waktu itu saya langsung terasa merinding di seluruh badan saya. Nah, kayak ada Roh Kudus yang masuk di dalam tubuh saya, dan kayaknya waktu itu saya diingatkan dengan mimpi saya waktu itu. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya teringat, oh jangan-jangan ini yang dimaksud oleh Tuhan dalam mimpi saya waktu itu. Nah, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan, singkat cerita, ketika waktu itu saya setelah berbicara dengan hamba Tuhan tersebut, saya pulang ke rumah, saya ceritakan dengan istri saya bahwa yang di belakang rumah itu adalah gereja, saya bilang seperti itu. Dan yang sedang membersihkan di halaman itu adalah hamba Tuhan yang pernah memberkati kita waktu kita menikah, waktu di kampung kemarin, saya bilang seperti itu. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, singkat cerita, setelah kami mengikuti acara Natal, waktu itu tanggal 6 Januari tahun 2011 waktu itu, ketika itu istri mengajak saya mencari gereja Bethel Indonesia yang ada di Kota Ngabang. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika itu saya berbincang dengan istri saya sampaikan, saya bilang tidak enak bagi kita kalau kita mencari gereja lain. Ya, karena pendeta yang ada di belakang ini, yang mendirikan gereja di belakang ini adalah pendeta yang memberkati kita waktu kita menikah. Nah, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan, memang waktu itu istri saya bilang sama saya, udahlah kita cari gereja GBI aja, karena saya sudah terbiasa di gereja Bethel Indonesia, katanya, selama di Jakarta, bahkan sampai di Batam. Nah, waktu itu saya berupaya memberikan penjelasan kepada istri saya waktu itu, dan saya kaitkan juga dengan mimpi saya yang pernah saya dapatkan 2 kali berturut-turut dengan mimpi yang sama waktu di Batam. Nah, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan, saya bilang mungkin ini maksud Tuhan ketika saya bermimpi waktu saya ada di Batam. Nah, memang ketika waktu pelaksanaan Natal tanggal 6 Januari 2011 waktu itu, istri saya tuh melihat memang keadaan gereja waktu itu ya seperti bukan gereja, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, karena istri waktu itu sudah terbiasa di gereja yang di kota besar, gereja yang mewah dan penuh dengan AC waktu itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, sedangkan gereja yang tempat kami waktu ikut acara Natal tersebut, waktu itu lantainya masih terbuat dari tanah, maksud saya lantainya masih di atas tanah waktu itu, dan berdebu waktu itu, saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Nah, ketika ibadah waktu itu masih panas, dalam keadaan panas. Nah, mungkin itu yang membuat istri saya merasa mungkin tidak betah kalau beribadah di tempat itu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tetapi saya waktu itu berupaya memberikan penjelasan kepada istri saya, kita bertahan dulu di gereja ini, mungkin inilah maksud Tuhan untuk kita ikut bersama-sama bergandeng tangan melayani Tuhan. Dan saya teringat maksud dari mimpi saya waktu saya berada di Batam. Apa sih maksud dari sebuah rumah itu? Ketika saya berjalan di dalam rumah, ketika saya masuk di dalam rumah itu sepertinya melar dan tidak ada sisinya. Nah, itu Roh Kudus memberikan peringatan kepada saya, memberikan arti dari mimpi saya waktu itu, bahwa kita harus memperlebar kerajaan Allah di muka bumi ini. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya mengucap syukur di hadapan Tuhan. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan meskipun dalam mimpi, dan Tuhan memberikan pengertian dalam mimpi saya waktu itu, meskipun saya menunggu arti mimpi saya waktu itu butuh waktu berbulan-bulan, bahkan hampir mau 1 tahun saya mendapatkan jawaban dari mimpi saya waktu itu. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jadi ketika kita dipercayakan oleh Tuhan mendapatkan suatu pelayanan,
apapun bentuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, nah, ingat saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, lakukan pelayanan itu dengan sungguh-sungguh dan tetap setia melakukannya. Ya, karena Tuhan berkata bahwa jerih payahmu tidak akan sia-sia. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan juga berkata kepada kita bahwa di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai 20 ayat yang ke-20 maksud saya, di situ dikatakan bahwa karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, dan ketahuilah, kata Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan, jadi kemanapun kita pergi dan berada, kita harus menjadi saksi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, singkat cerita, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan, saya dan keluarga saya bertahan di gereja tempat di mana seorang hamba Tuhan yang memberkati kami menikah waktu itu. Tuhan izinkan kami kurang lebih 10 tahun bersama-sama melayani Tuhan. Dan puji Tuhan, saudaraku yang kekasihi dalam Tuhan, setelah lewat masa 10 tahun dan Tuhan Yesus mengizinkan kami dan keluarga kami, khususnya keluarga kecil saya, maksud saya, kembali ke gereja kami, tempat di mana kami bertumbuh selama kami berada di Jakarta dan bahkan sampai di Batam. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, karena memang waktu sejak saya SMA, memang saya sudah pelayanan di gereja GBI atau Gereja Bethel Indonesia yang ada di wilayah Ngabang, dan bahkan saya juga pernah sekolah di School of Ministry atau sekolah SOM di Ngabang waktu itu. Nah, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan, puji Tuhan, hari ini saya dan keluarga kembali beribadah di mana gereja tempat kami awal bertumbuh. Nah, terima kasih saudaraku yang kekasih oleh Tuhan. Demikian kesaksian yang saya bagikan kepada kita semua. Semoga kesaksian dari saya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan, haleluya, amin. Jika saudara merasa diberkati melalui program ini, silakan tekan tombol like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman saudara. Biar melalui program ini semakin banyak orang-orang yang merasa diberkati oleh Tuhan. Amin.